Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan mengenai materi elemen-elemen mengajar yang berisikan unsur-unsur belajar, prinsip umum belajar, dan tipe-tipe belajar. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsabila Reza Putri dengan NIM 22021 020 1012 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Karina dengan NIM 2202 1020 1014. Nama saya Intan Dwi Ayu Agustin, NIM 2202 1020 1013. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan keterampilan, serta pembentukan sikap pada peserta didik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan usaha dasar dari pendidik untuk membuat peserta didik belajar dengan baik. Selanjutnya, unsur-unsur belajar adalah faktor-faktor yang menjadi sebuah indikator keberlangsungan proses belajar. Di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur belajar, unsur dinamis, dan juga dari prinsip belajar itu sendiri. Unsur-unsur belajar sendiri terdiri dari 7, yaitu tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, dan juga reaksi terhadap kegagalan. Unsur dinamis sendiri terdiri dari 3, yaitu motivasi, bahan belajar, dan juga penyediaan belajar. Yang pertama, motivasi. Motivasi sendiri yaitu serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu insibel yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, bahan ajar. Bahan ajar sendiri yaitu sebuah perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan. Dapat berupa cetak, yaitu artikel, komik, infografis maupun non-cetak, seperti audio, video, ataupun berbentuk dalam PPT. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Yang selanjutnya yaitu penyediaan bahan ajar. Penyediaan bahan ajar sendiri yaitu menyediakan bahan belajar sebagai sarana dan prasarana dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didiknya. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip umum belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasa sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, motivasi juga memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Motivasi berkaitan erat dengan yang namanya minat. Yang selanjutnya adalah keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, menulis, mendengar, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan hasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan membandingkan satu konsep dengan yang lain dan menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan psikis yang lain. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamali dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung.
Dalam belajar, melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. Yang selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi akan bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan sehingga membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan yaitu melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Yang terakhir yaitu perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristiknya masing-masing. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Contohnya pada saat siswa menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Tipe belajar dibagi menjadi 3, yaitu tipe gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Ciri-ciri pelajar visual yang pertama, mudah mengingat dari yang dilihat. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Yang keempat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Yang kelima, tidak mudah terdistraksi oleh keramaian. Dan yang terakhir, biasanya suka menggambar apapun di kertas. Tipe gaya kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Ciri-ciri pelajar auditori, yang pertama, suka mengingat dari apa yang didengar. Kedua, mudah terdistraksi oleh keramaian. Ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keempat, lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Dan yang kelima, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Yang terakhir, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan oleh guru tersebut. Dan gaya yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tentu agar siswa dapat mengingatnya. Ciri-ciri pelajar kinestetik yang pertama, senang belajar dengan metode praktek. Yang kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik lainnya. Yang ketiga, menghafal dengan berjalan atau melihat. Dan yang terakhir, sulit untuk berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak.